Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para sobat profesional, Bapak Ibu sekalian pecinta Nuara Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu sobat profesional selalu sehat walafiat dan siap mengikuti hari kedua online training kita malam ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk berpantun kembali. Bunga mawar harum mewangi, mekar indah di taman pagi. Bersama Nuara Edu kita belajar hari ini, materi menarik telah menanti. Ya, cakep. Oke. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Dinda Aulia yang akan memandu jalannya agenda sharing online ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kami berharap Bapak, Ibu, Sobat Profesional dapat mengikuti training ini hingga selesai. Sebelum memulai pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan peraturan protokol training online di Nuara Edu. Di antaranya, satu, mikrofon sobat profesional dalam kondisi mute. Dua, dimohon kamera sobat profesional dalam kondisi on. Tiga, training online ini akan direcord atau direkam. Rekaman akan dibagikan setelah training online selesai dilaksanakan. Dan yang terakhir, gunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan. Baik, materi hari kedua ini akan dilanjutkan oleh Bapak Zulmedia, SE, AK, MMA, CPA, CFIM, CSBA, CRP, CFRM dengan fokus pada praktik langsung dan pendalaman materi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK berbasis IFRS. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Saya akan menghitung mundur untuk pengambilan gambar. 3. Boleh minta tolong dinyalakan kameranya, sobat profesional? Sudah? Saya izin hitung ya. 3, 2, 1, senyum. 3, 2, 1, senyum. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Zulmedia untuk melanjuti penyampaian materi. Selamat mengikuti sesi ini. Kepada Bapak Zulmedia, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Dan juga selamat malam kepada sobat-sobat profesional yang luar biasa masih mau melanjutkan ya dengan mungkin di pagi hari sampai sore hari letih. Tapi untuk kita sama-sama untuk dalam daripada PSAK yang kemarin, eh, izinkan saya akan coba kita nanti akan menyampaikan bagaimana kelanjutan dari PSAK update yang IFRS berdasarkan PSAK berdasarkan IFRS dalam penyajian pelaporan keuangan. Kemarin kita udah bahas PSAK 201, 207 dan 228 dan saat ini kita akan lanjut dengan PSAK 236 ya, penurunan nilai. Oke. Next boleh, Pak. Jadi sedikit saya sampaikan gambaran apa sih penurunan nilai ini ya. Jadi pada kita tahu bahwa di setiap neraca itu perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai daripada aktiva. Nah, penurunan nilai ini untuk mempertahankan nilai aset sesuai nilai yang dapat diperoleh kembali. Apa pertimbangannya dalam menentukan indikasi penurunan nilai?
yaitu informasi dari luar perusahaan, terus informasi dari dalam perusahaan, pengujian impairment untuk goodwill dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan setiap tahun tanpa mempertimbangkan indikasi. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka akan dilakukan perhitungan penurunan nilai, yaitu selisih tercatat dikurangi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Penurunan nilai dilakukan atas aset individual yang memiliki arus kas yang independen. Jika tidak, penurunan nilai dilakukan untuk satu unit penghasil kas atau UPK. Penurunan nilai merupakan rugi penurunan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang definisi setelah dikurangi nilai sisa. Penurunan nilai yang telah terjadi dapat dibalik jika nilai aset naik, kecuali untuk goodwill dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Sahabat-sahabat proporsional, jadi saya nanti akan coba menjelaskan semuanya, 36 slide. Sesudah itu juga saya akan sampaikan contoh-contoh soalnya ya. Ya, nanti akan bagaimana dalam hal penggunaan dan contoh soalnya. Oke, bisa dilanjut, Mbak. Iya. Nah, kita tahu bahwa tujuan PSAK 236 ini untuk menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui apa? Melalui penggunaan atau penjualan aset. Next, lanjut Mbak. Tujuan dan lingkup dari PSAK 236 ini yaitu bagaimana entitas anak kita akan merefer ke PSAK 110 tentang laporan dan laporan keuangan tersendiri, Ventura bersama PSAK 228, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama, entitas asosiasi PSAK 228, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama. Ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam PSAK 236 ini juga berlaku aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya, sesuai PSAK lain seperti modal revaluasi dalam PSAK 216 atau aset tetap. Jadi Bapak Ibu proporsional, jadi pada session hari ini saya tidak akan membahas PSAK 110, PSAK 228, dan PSAK 228, tapi saya akan fokus bagaimana PSAK 236 ini tentang penurunan nilai ya. Untuk PSAK yang 110, 228 ini hanya keterkaitan saja yang saya sampaikan. Oke, next. Lebih jelasnya lagi di sini PSAK 236 ini diterapkan di paragraf 2, PSAK 236 di paragraf 2, itu diterangkan bagaimana untuk akuntansi penurunan nilai ini semua aset kecuali persediaan. Jadi persediaan itu tidak termasuk di PSAK 236, tapi PSAK tersendiri ya, PSAK 202. Terus juga aset pajak tanggungan, itu juga ada PSAK-nya 212, akuntansi pajak penghasilan, aset yang timbul dari imbalan kerja, atau juga pas PSAK 219, imbalan kerja, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Terus juga PSAK tentang properti investasi yang diukur pada nilai wajar, itu ada PSAK tersendiri. Oh, kecepatan, Mbak. Kecepatan back, Mbak. Lihat PSAK 240 properti investasi.
Biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak terwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup SK 328, yaitu kontrak asuransi. Dan terakhir, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasi sebagai nilai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Next. Nah, ini bagaimana pengertian penurunan nilai atau impairment. Jadi penurunan nilai itu adalah penurunan nilai dari aset terjadi jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkan. Atau dengan kata lain, review dilakukan secara periodik dengan ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai itu dilakukan dengan test of impairment. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Next. Nah, kita akan lihat bagaimana mendapatkan daripada penurunan nilai, yaitu kalau penurunan nilai carrying amount-nya lebih besar dari recoverable amount, itu maka selisih lebih rugi menghasilkan rugi penilaian nilai. Next. Nah, pendekatan umum dalam penurunan nilai, kita tahu di sini dengan definisi atau formula carrying amount sama dengan nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Recoverable amount itu sendiri lebih nilai tertinggi. Kalau kita lihat di sini nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau kalau lebih rendah nilai nilai pakai. Next. Nah, ini bagaimana recover fraud sale. Kita akan mengidentifikasi aset penurunan nilai, yaitu pada akhir periode, yaitu menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai entitas, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test, yaitu bagaimana aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Next, next. Kita lihat lagi pendalamannya di PSAK 236 paragraf 12. Informasi umum yang dipertimbangkan, tadi di awal sudah kita lihat bagaimana penurunan nilai didapat dari informasi dari sumber-sumber eksternal, bisa berupa dari perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, jumlah tercatat aset neto, entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Kalau informasi dari sumber-sumber internal, itu didapat dari bukti keusangan atau kerusakan fisik aset. Balik, Mbak, terlalu cepat, Mbak. Back, 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 back. Jadi informasi dari sumber internal, bukti keusangan atau kerusakan fisik aset. Mbak, balik, Mbak. Lanjut, lanjut, Mbak. Nih, lanjut, 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 lanjut. Terus, terus, terus. Nah, ya. Informasi dari luar, astagfirullah. Mbak, back, Mbak, back. Dulu belum selesai itu tadi internal, Mbak. Nah, saya
Kalau belum saya bilang jangan dilanjutkan di ini dulu, Mbak. Jadi, bukti kerusakan atau fungsi kerusakan fix aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, dan bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Oke, next. Nah, bagaimana pengukuran jumlah terpulihkan? Jadi PSAK 236 ini mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less to cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Dan nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Next. Kita akan perdalam lagi bagaimana tadi disampaikan fair value less cost to sell atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset selain biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurangan dalam ukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Imbalan akibat pemutusan kontrak kerja dan biaya terkait dengan pengurangan atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan merupakan biaya incremental langsung untuk pelepasan aset. Terkadang pembeli disyaratkan mengambil alih suatu liabilitas dan hanya tersedia suatu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang mencakup aset dan liabilitas. Next. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengukuran dengan dilihat dari value and use atau nilai pakai. Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan nilai pakai aset, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset, harapan kemungkinan variasi dalam jumlah aset atau waktu arus kas masa depan tersebut, nilai waktu uang diwakili suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku, harga yang untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset, dan faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Nah, kita akan melanjutkan lagi bagaimana pengukuran jumlah terpulihkan, yaitu bagaimana kita mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakai aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Kedua, menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Next. Itu ada, oke. Yang selanjutnya basis untuk mengestimasi arus kas masa depan. Terjadi hambatan proyeksi arus kas. Satu, didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori. Bukti eksternal diberi bobot yang lebih tinggi. Didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan disetujui oleh manajemen, tidak masukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi, melakukan proyeksi berdasarkan anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi, dan periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi eksplorasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri atau negara tempat entitas beroperasi atau pasar di mana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Next. Nah, kita akan lihat bagaimana di PSAK 236 di Part 9 ini komposisi estimasi arus kas masa depan, yaitu proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset.
Proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset. Arus kas neto jika ada yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaatnya. Next. Arus kas masa depan. Apa sih arus kas masa depan? Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan kondisi aset saat ini dan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diharapkan timbul dari restrukturisasi masa depan yang mana entitas belum berkomitmen atau perbaikan dan meningkatkan kinerja aset. Estimasi arus kas masa depan tidak termasuk, yaitu arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan dan penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan. Estimasi arus kas neto yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaat merupakan jumlah yang diharapkan akan diperoleh entitas dari pelepasan aset melalui transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berkinan dan memiliki pengetahuan memadai dalam transaksi wajar setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Next. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengukuran jumlah terpulihkan dari arus kas masa depan dari falas ya. Jadi arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang jika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskon yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Tingkat pertukaran yang digunakan untuk spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Next. Kita lihat lagi di sini ada tingkat diskonto, ukuran jumlah terpulihkan, dasar penetapan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 360 juta dan nilai pakainya 410 juta. Kita lihat di sini carrying amount-nya 400 juta. Kita bandingkan dengan recoverable amount 410 juta. Di sini terjadi high hurt of. Jadi bagaimana fair value test cost to sell adalah 360 juta. Nah, kita lihat di sini value in use yang telah digunakan adalah 410 juta. Next. Nah, kita akan tadi yang ilustrasi kedua, misalkan informasi PT Mawar yang sedia sama kecuali nilai pakai dari peralatan sebesar 350 juta. Nah, kita lihat di sini tadi ada 40 juta rugi penurunan nilai yang akan kita jurnal kerugian penurunan nilai 40 juta pada akumulasi penurunan nilai 40 juta. Kita lihat tadi, kita tahu carrying amount-nya 400 juta compare to recoverable amount 360 juta dan ada higher hope fair value less to sell 390 juta, value in use 350 juta. Next. Kita sering mendengar yang namanya unit penghasil kas. Jadi unit penghasil kas ini jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dalam kasus ini nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Next. Itu ada di PSAK 236 7 paragraf 7. Sekarang bagaimana kita untuk mendalami lebih dalam tentang UPK, unit penghasil kas, tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual. Yaitu bagaimana menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasil kas. Unit penghasil kas aset kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain.
Next. Itu jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah tercatat dari UPK mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau yang dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas dan tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa harus mempertimbangkan liabilitas tersebut. Next. Kita lihat lagi bagaimana ini akan kita lihat bagaimana rugi penurunan nilai diakui unit penghasil kas jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok unit dari urutan sebagai berikut. Pertama, mengurangi jumlah tercatat goodwill yang dihasilkan ke unit penghasil kas atau kelompok dari unit. Dan selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset. Yang pertama kita lihat di sini goodwill, kemudian dibagi pro rata. Next. Ya, pas itu ada di 236 paragraf 39. Unit penghasil kas lebih lanjut dalam mengalokasikan rugi penggunaan nilai entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya di biaya untuk menjual jika ditentukan. Nilai pakainya jika terdapat ditentukan dan nol. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit kelompok dari unit. Next. Nah, kita melakukan pembalikan rugi penurunan nilai. Bagaimana dalam nilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini: informasi yang bersumber dari luar dan informasi yang bersumber dari dalam. Next. Nah, pembalikan rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset ada pengecualiannya dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Next. Halo, next. Ya. Kita akan melanjutkan lagi bagaimana pembalikan suatu rugi penurunan nilai aset individu. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah diamortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain, contohnya model revaluasi di P1 216, yaitu aset tetap. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Nah, bagaimana pembalikan rugi nilai penurunan nilai untuk UPK ini dialokasikan pada aset-aset dari unit kecuali untuk goodwill, prorata dan jumlah tercatat dari asetnya.
Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK. Alokasi pembalikan rugi penurunan nilai, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan atau jika ditentukan, dan jumlah tercatat yang telah ditentukan atau amortisasi atau depresiasi neto seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu kecuali untuk goodwill. Ingat ya, kecuali untuk goodwill. Oke, next. Nah, bagaimana kita mengungkapkannya? Ungkapan yang lebih ekstensif disyaratkan ungkapan tambahan utama termasuk jadi setiap UPK atau kelompok UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, termasuk asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan. Periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, tingkat diskonto. Next, next. Selanjutnya, bagaimana kita dalam pengungkapan ini jumlah terpulihkan dan apakah nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka entitas mengungkapkan informasi. Itu tingkat hierarki sesuai dengan PSAK 113, deskripsi teknik penilaian level 2 dan 3, dan asumsi utama level 2 dan 3. Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, diungkapkan penjelasan pendekatan manajemen, level hierarki, dan alasan perubahan teknik penilaian. Next. Nah, kita sedikit akan bahas contoh kasus. Nanti ada saya juga sudah menyiapkan ada 6 soal ya, latihan bagaimana kita mendalami daripada penurunan nilai. Contohnya di kasus pertama ini, suatu unit penghasil kas memiliki aset bersih berikut ini. Kita memiliki goodwill 10M, properti 20M, pabrik dan peralatan 30M, jadi totally 60M. Nilai yang dapat dipulihkan sebesar 45M. Bagi diminta alokasikan kerugian penurunan nilai pada aset bersih perusahaan. Kita lihat nilai buku ya. Di sini kita lihat di soalnya nilai buku dari goodwill 10M, properti 20M, pabrik dan peralatan 30M. Jadi totally 30M. Terjadi penurunan 10 di goodwill, 2 di properti dan 3 di pabrik dan peralatan, totally 15. Jadi nilai setelah penurunan nilai di goodwill jadi nilainya 0, properti nilainya menjadi 18, pabrik dan peralatan nilainya 27, totally jadi 45. Oke, next. Kasus kedua, kita lihat lagi. PT Melati melakukan review penggunaan nilai dari UPKX pada tahun 2011 tentang aset yang dimiliki untuk PT Melati. Jadi PT Melati memiliki goodwill 100 juta, PPE, seperti plan equipment, tadi depresiasi 300 juta, ATB atau aset tak berwujud pada nilai amortisasinya 200 juta, properti investasi setelah depresiasi 250 juta, aset keuangan pada nilai wajar 107 juta, persediaan at cost 50 juta, totali semua 1 miliar 137 juta. Setelah direview penurunan nilai, PT Melati menemukan fakta bahwa nilai yang dapat dipulihkan atas UPKX senilai 800 juta, juga termasuk properti investasi senilai 200 juta. Diminta hitunglah kerugian penurunan dan alokasikan masing-masing aset. Next. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita lihat tadi goodwill, kita tahu carrying amount after impairment loss itu 100 juta.
dialokasikan impairment loss-nya 100 juta, jadi carrying amount after impairment loss untuk goodwill 0. Property, plant, equipment 300 juta, dialokasikan 112 juta, 112,2 juta, jadi totally carrying amount-nya 300 juta dikurangi 112,2, 187,8 juta. Aset tak perwujud 200 juta, dialokasikan permanent loss 74,8 juta, jadi 125,2 juta. Properti investasi 250 juta dikurangi 50 juta, ada 200 juta, tidak dialokasikan. Jadi nilai daripada properti investasi 200 juta, aset keuangan 107 juta, tidak dialokasikan, ada 107 juta, carrying amount after impairment loss. Singkatnya, totally daripada aset tadi, carrying amount 1.081 miliar 87 juta, dialokasikan 280 juta, maka carrying amount after impairment loss itu ada 18 juta. Pertama, rugi penurunan nilai mengurangi seluruh goodwill. Jadi, rugi penurunan nilai itu berdampak kepada mengurangi seluruh goodwill. Kemudian sisa kerugian dialokasikan pada aset tidak lancar pro rata terhadap nilai tercatat dari aset tidak lancar tersebut. Next. Jadi Bapak Ibu profesional, kita akan lihat lagi soalnya, baru nanti kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab, mungkin materi-materi ini nanti kita akan bahas lagi kalau ada yang banyak, mungkin banyak pertanyaan, saya akan coba menjawab yang semaksimal mungkin sehingga Bapak Ibu lebih banyak bisa dapat memahami. Mbak, bisa dilihat soalnya tadi Mbak Excelnya. Jadi Bapak Ibu profesional, mungkin sedikit saya bocorkan ya. Ini adalah salah satu uh, ujian CA, yaitu masalah yaitu tentang laporan corporate ya. Jadi PSAK ini adalah materi CA untuk pelaporan corporate. Jadi kita akan lihat bagaimana membahas soal dari penurunan nilai dengan penggantian. Jadi nomor satu, kita lihat di sini ada entitas B, memiliki sebuah gedung yang diklasifikasi sebagai aset tetap. Entitas B ini mengasuransikan gedungnya terhadap kerusakan akibat bencana alam ke perusahaan asuransi. Nah, di tengah tahun terjadi gempa yang menyebabkan gedung mengalami kerugian yang signifikan. Walaupun bisa diperbaiki, pada tangan neraca diidentifikasi bahwa gempa tersebut menghasilkan harga jual neto gedung akan lebih kecil dari nilai tercatat secara signifikan sehingga mengakibatkan penurunan nilai. Sedangkan dari perusahaan asuransi, entitas mendapat klaim penggantian hanya 250 juta ya. Nah, buatlah perencanaan untuk penurunan nilai yang terjadi. Kita lihat di sini pembahasan menurut PSAK 236, jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset tersebut merupakan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laba rugi. Pencatatan untuk penurunan nilai, kita lihat bagaimana kerugian penurunan nilai. Nah, di sini kita lihat bagaimana agak sini nih, jadi kerugian penurunan nilai, jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai pada kreditnya adalah aset tetap pada bangunan. Pencatatan selanjutnya, pencatatan untuk klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Kita lihat bagaimana setelah mendapat klaim itu jurnalnya piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain kreditnya. Kurang ke kiri nih. Geser Mbak, ke kiri Mbak. Biar jurnal kreditnya kelihatan. Kiri. Nah itu. Jadi debit kreditnya. Nah, ini terlalu harusnya dikecilin tadi.
Oke, next. Ya, kita lihat lanjut. Eh, Mungkin ada mau ditanyakan atau mau dibahas, Bapak Ibu ini untuk soal ini. Saya beri kesempatan untuk kita bertanya, untuk ada pertanyaan dulu deh, untuk lebih melanjutkan daripada nanti dalam arti kata saya sudah sampaikan semua tapi tidak terlalu memahami gitu. Silakan Bapak Ibu profesional. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu Sobat Profesional, jika ada yang ingin ditanyakan dapat melalui fitur chat maupun ditanyakan langsung dengan on mic kepada Pak Zulmedia. Dipersilakan Bapak Ibu Sobat Profesional, jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh Bapak Ibu Sobat Profesional. Atau slide-nya dibahas, buka lagi deh biar enak. Ya, slide-slide. Oh, Ini slide-nya Pak. slide yang awal tadi biar mungkin slide-nya. Baik Pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Slide dua, 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 dua. Buka satu-satu. Nah ini bisa apakah bisa dimengerti atau bagaimana? Silakan. Gimana Bapak Ibu Sobat Profesional, jika ada yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan, dapat baik melalui fitur chat maupun on mic pada saat pelatihan saat ini. Baik, dipersilakan Bapak Ibu Sobat Profesional jika ada yang ingin ditanyakan maupun didiskusikan. Kalau nggak ada lanjut slide Ya, berikut. baik Bapak. Nah ini mungkin bisa lebih diperhatikan lagi bagaimana tujuan PSAK 236 ya, yaitu untuk menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Apakah Bapak Ibu profesional sudah menangkap maksud daripada tujuan PSAK 236 ini? Eh, belum Pak, bisa dijelaskan lagi Pak. Jadi di PSAK 236 ini Pak, bahwa kalau kita mencatat aset, itu kalau misalnya catatan aset itu tidak melebihi jumlah terpulihkannya, itu berarti kita akan melakukan impairment Pak. Ya. Terus aset Izin, dikatakan, izin Pak, maksudnya jumlah terpulihkan ini apa ya Pak ya? misalnya tadi ya Pak, misalnya nilai aset kita tadi dicontohkan misalnya nilai bangunan gedung segala macam kan 400 juta ya Pak, ya 400 juta. Nah, dari 400 juta itu misalnya telah didepresiasi sehingga nilainya tinggal 300 juta. Nah, untuk bagaimana kita bisa untuk um, melakukan penilaian yang reasonable, misalnya kita melihat dengan ada informasi dari internal dan eksternal ya Pak. Pertama kita ambil eksternal. Eksternal kita lihat misalnya nilai pasar. Misalnya nilai pasar itu lebih tinggi daripada nilai aset kita. Nah, makanya kita bisa melakukan impairment. Nah, ada impairment itu kalau misalnya melebihi berarti kita ada pendapatan. Gitu. Mhm. Ada pendapat. Atau kalau misalnya lebih kecil daripada nilai 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 valuasi nilai
nilai dari appraisal itu lebih kecil, berarti kita terjadi loss impairment, Pak. Gitu. Yang akan dicatat di rugi laba, baik itu pendapatan maupun rugi itu dicatat di rugi laba. Atau tadi kan juga kalau dari internal, misalnya mesin atau apa aset gedung kita itu udah usang, otomatis dengan usang itu nilainya tidak sebesar misalnya kita anggap nilainya gedung kita 1 miliar, tapi terjadi banyak kerusakan segala macam usang sehingga dinilai oleh appraisal mungkin 700 juta gitu. Nah, itu kita bisa melakukan impairment, Pak. Impairment senilai 300 juta tadi. Ya, senilai 300 juta kalau memang tadi kalau misalnya kan 1 miliar dari nilai gedung kita 700 juta ya Pak ya. Iya. Nah, pada saat kita misalnya di appraisal, otomatis kebanyakan sih appraisal kalau yang saya lihat lebih tinggi daripada nilai aset kita, Asetnya, iya, nilai buku ya. biasanya. Pada saat kita mencatat aset itu, kita harus mencatat nilainya 1 miliar gitu Pak. Jadi di situ ada penambahan aset 300 juta gitu. Gitu. Jadi maksudnya begitu Pak. Ini Pak Rizky ya? Fikri, Pak. Fikri, sorry Pak Fikri. Iya, Pak. Nah, gitu jadinya Pak. Ini tujuan dasarnya gitu Pak. Gimana Jadi, Pak? jadi, Pak, jadi, jadi ya posisinya ini terhadap aset tetap ya, Pak ya. jadi aset tetap dan aset tidak berwujud juga bisa Pak. Jadi yang tadi ada goodwill ya. Nah, goodwill juga bisa di Betul. impairment Pak. Oke, Baik, Pak. next, Baik. next. Emang ini terus terang aja Pak, ini terlalu apa ya? Ini kalau saya sebenarnya juga cukup bingung ya. Emang ini dalam hal ini harus ini banget gitu. Karena kalau saya lihat PSAK ini memang mengambil dari mengadopsi dari IFRS gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa entitas anak itu tidak digunakan dalam PSAK 236 tapi ada di PSAK 110 yaitu tentang laporan Anak dan perusahaan laporan ya. keuangan. Itu anak perusahaan. Ventura itu ada PSAK 228. Kita tahu PSAK itu kalau nggak salah dari 105 sampai 370. Jadi yang PSAK. PSAK 110 ini semacam laporan konsolidasi, Pak ya? Nah, betul, semacam laporan konsolidasi. Oh, hanya induk yang melaporkan berarti. Hanya induk yang melaporkan. Oh, jadikan satu ya. Hmm. Itu ada itu lagi detail daripada PSAK 110 itu juga ya. Mhm. Nah, kalau Ventura bersama di PSAK 228 investasi pada investasi dan Ventura bersama. Investasinya maksudnya investasi gimana nih, Pak? Jadi misalnya Pak Saham, saham bisa, obligasi? obligasi bisa. Jadi PSAK 228 di declare seperti itu gitu Pak. Nah, jadi investasi sosial juga masuk di PSAK 228. Jadi satu laporan itu terpecah beberapa PSAK berarti, Pak ya? Kalau saya lihat sih seperti itu Pak. Jadi dalam hal kita penyajian laporan keuangan ya Hmm. itu memang harus merujuk beberapa PSAK itu. Oke. Jadi seperti yang tadi kemarin kan PSAK untuk bagaimana kita menyajian laporan keuangan itu yang isinya adalah laporan financial statement, post financial statement, laba rugi dan komprehensif, terus arus kas itu sakanya ada sendiri-sendiri ya Pak. Kayak arus kas itu kan PSAK-nya sendiri lagi 207. Iya. Memang mumet Pak kita orang penting ini. Jadi memang memang kita harus betul-betul ya itulah makanya eh, kalau menurut saya Pak ya pengalaman saya kalau buat lebih efisien kalau bukan saya promosi ini IAI biar kita nggak terlalu cost tinggi itu Hmm. anggota IAI Bapak tinggal online itu kalau ada kesulitan tinggal buka aja Pak. Oh gitu ya. Daripada Bapak beli buku IAI itu berapa tahu Ini sendiri PSAK kan bisa berapa banyak. juta ya. Nah, mendingan Bapak anggota IAI. Nah, situ tinggal
mau PSAK, ETAP, SMKM segala macam ada ya Pak. Nah, itu PPSAK gitu ya. Waduh, Ya, tadi saya lihat pecahannya banyak juga tuh. banyak Pak, banyak, bener-bener banyak. Next, next. Banyak Pak Fikri. Makanya memang kita ini orang di baik itu untuk yang penyusun maupun auditor ya harus Hmm. betul-betul memahami. Baik, baik, Dan baik. contohnya di sini kan Saka 202 itu persediaan lain lagi kan. Nah, Iya, untuk persediaan sendiri. dia Kan sendiri. kalau saya lihat kan Hmm, dari 110 hmm. laporan konsolidasi, 112 kepentingan entitas lain, Ini semua ada PSAK sendiri-sendiri gitu. laporan nilai wajar. Eh, Untuk sewa ada lagi kontrak lagi asuransi, betul banyak ada laporan dari untuk 100 laporan arus kas dan persediaan aja udah beda lagi tuh. ya beda 202, lagi. 207, 208. Betul beda lagi. Daftar asuh ini. Iya, Memang disitulah Pak. Jadi kita kan nggak mungkin hafal dan nggak mungkin itu, makanya kita harus ini lahan referensi lah. pekerjaan juga sih Pak buat akuntan. Iya, betul. Lah mendingan juga. Jadi bagaimana ya itu profesi di sebagai Hmm. manajer accounting atau apa, dan juga sebagai di auditor, internal eksternal auditor, PSAK ini ya sebagai boleh dibilang sebagai betul-betul harus Iya. rujukannya gitu kan. Apalagi nanti ada SHKP kan Pak, entitas private. Nah, itu kan lain lagi kan. Kalau kalau etap kan udah diganti sekarang EP Apa Pak, Pak udah yang nggak udah ada diganti? lagi entitas tanpa akuntan tanpa Udah nggak dipakai lagi? akuntabilitas publik gitu. Sekarang diganti udah nggak dipakai lagi, Oh, sekarang EP. Hmm. Hmm. Nah, tapi Bapak juga masih masih dibolehkan sih kalau misalnya tergantung tergantung ininya kan Pak, tergantung tingkat bisnisnya dan level bisnisnya kan hmm. dengan modalnya ya. Iya. Oke, lanjut nih, boleh. Nah, ini bagaimana penurunan impairment. Nah, kalau nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan. Review dilakukan secara periodik. Nah, itu bisa dilakukan dengan test of impairment. Next. Jadi pada intinya Pak, kalau Hmm. saya berdasarkan pengalaman saya, memang kita sulit ya untuk betul-betul menghafal atau menghafal. Makanya kita memang selalu paling tidak secara garis besar memahami, tapi dalam hal ini pesa mana ya harus punya buku, harus punya panduan Hmm. Hmm. gitu Pak. Iya, iya, Pak. Betul. Jadi makanya itu makanya yang saya ada punya teman dia coba ujian CPSAK ya Pak. Ya, Udah 5 kali nggak lulus lulus. banyak yang harus dihafal, Pak ya. Banyak harus dihafal, banyak harus dihafal dan juga bagaimana implementasinya kan. Banyak harus dihafal itu mesti kayak kayak Iya. ujian apa ujian pajak ya gitu ya. Hmm. Ah itu kan betul-betul itu 5 kali nggak lulus lulus Pak. Hmm. Iya. Aduh, udah gitu biayanya lumayan tinggi, 3 kali ujian 3.500.000. Oke. Udah Ini nyerah dia. tapi ujiannya nggak dipisah-pisah juga, Pak. PSKK ini, Dia PSKK ada ini. PSAK itu di ujiannya seluruh modul, seluruh PSAK, Hah? tetapi dia ada teori dan ada ada soal Pak, Oh, terpisah ujiannya. oh gitu. Mm-mm. PSKK. Makanya orang yang punya CPSAK sedikit sekali Pak nggak berminat, karena nggak berminat orang dengan punya CPSAK gitu yang saya lihat ya. Saya sering ada beberapa teman saya yang di IAI, saya tanya emang peminat ujian CPSAK itu sedikit kali. Tapi Mungkin kita kalau lihat orang yang punya belakangnya sertifikasi CPSAK itu bisa dihitung lah. tapi kalau udah punya dicari orang, Pak. Nah, punya dicari orang pasti. Next, next. Ya. Nah ini, nah sekarang ini bagaimana
Carrying amount itu nilai aset, kurang akumulasi penjutaan ini. Sharing amount. Sharing amount. Hmm. Nilai aset dikurang akumulasi penyusutan. Mm-mm. Masih rugi. Yang lain gimana nih? Mungkin ada perlu diskusi yang lain, teman-teman sahabat proporsional yang lain. Boleh sobat profesional jika ada yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan, dipersilahkan. Next. Atau kita lihat soalnya lagi deh, Pak. Yang tadi Excel. Boleh. Excel tadi, Mbak. Nah, kita lihat di sini soal nomor 2 ini, bagaimana pemulihan rugi penurunan nilai. Di sini digambarkan pada tanggal 31 Desember tahun 2020, PT ABC memiliki mesin dengan nilai tercatat sebesar 40 juta. Mesin tersebut dibeli dengan harga 50 juta dan memiliki umur ekonomi 10 tahun dan telah disusutkan selama 2 tahun. Ingat, disusutkan 2 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen menentukan bahwa mesin telah mengalami penurunan nilai sebesar 32 juta. Karena itu, PT ABC mengalami kerugian penurunan nilai untuk tahun 2020 sebesar 8 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, sebelum melakukan penyesuaian apapun, ketahui nilai yang dipulihkan dari mesin tersebut hanya 37 juta. Nah, kita lihat pembahasannya, Mbak, ini bisa ke sini nggak, Mbak? Debit kreditnya bisa itunya dikecilin nggak, Mbak? Bisa, Di Pak. apa? Kecil tuh. Yang jadi 91, yang 91 dijadiin 80 aja kan? Atau 70 di bawah tuh. Kanan Satunya terlalu pojok gede tuh, pojok kanan 75 tuh. Pojok pojok kanan dua, Mbak. kanan. Nah, kita lihat ya. Di sini kita lihat pembahasannya. Ini kalau kecil nggak kebaca ya? Kebaca ya? Nggak cukup cukup. Cukup ya. Di sini kita lihat Kalau di bagaimana tadi kan kita tahu bahwa nilai nilai pada saat 31 Desember 2020 nilai tercatat ada 40 juta. Jumlah yang dipulihkan itu 32 juta tuh setelah penurunan nilai. Di sini terjadi rugi penurunan nilai otomatis 40 dikurang 32 ya, 8 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 nilai tercatat sebelum penurunan nilai 32 juta, ada depresiasi 2 tahun tadi 4 juta. Jadi pada tanggal 31 Desember 2021 nilai tercatatnya 32 juta dikurangi 4 juta 28 juta. Jadi 31 Desember 2021 nilai yang dapat dipulihkan jadinya di situ disebutkan 37 juta. Jika dalam tahun 2020 telah dilakukan penurunan nilai 40 juta, 31 Desember nilai tercatat 40 juta, 2021 depresiasi 5 juta, 31 Desember 2021 nilai tercatat 40 dikurang 5, 35. Jadi jumlah yang dapat dipulihkan yaitu 35 juta dibandingkan dengan nilai tercatat 28 juta. Jadi 35 dikurangin 28 jadi nilai yang dipulihkannya 28 juta. Itu yang akan di jurnal gitu. Sampai sini ada mau komentar atau tambahin apa gimana? tuh? Ini maksudnya gimana Pak? Yang jumlah dapat dipulihkan 7 juta ini maksudnya gimana? Jadi yang dapat dipulihkan bahwa kalau misalnya dinilai aset kita kan tadi adanya nilai yang tercatat itu 35 juta ya Pak. Ya, Mm-mm. 35 juta. Tetapi terjadi di tahun 2020 itu ada penurunan nilai itu karena depresiasi kan dianggap di sini di soal itu nilai yang dicatat karena penurunan nilai 32 ya Pak. Mm-mm. Ya. Dikurangi depresiasi 4 sisa 28. Nah, Ya. kita lihat di soal ini di 31 Desember naik ke atas, Mbak. Naik ke atas, Mbak. Soalnya di atas. Naik, naik. Ya. Nah, naik.
naik Mbak. Naik. Di sini kita lihat kemudian pada tanggal 2021 melakukan penyerapan nilai dipulihkan dari mesin. Jadi nilai-nilai yang real, yang sebenarnya dari mesin itu sebenarnya 37 37 berdasar penilaian dari ya, lagi itu udah benar daripada tadi. Tadi dari itu udah benar tadi nomor 2 di atas. Pada tanggal memiliki mesin dengan nilai pecatat 40 juta. hmm, coba Mbak. Mesin 10 tahun dimiliki oleh. Oh, kelewatan tuh. Kan soalnya nomor 2 tadi tuh. Oh, nomor 1. Terus turun Mbak. Nomor 2 aja tuh. Ya udah nomor 2. Nah itu dia. Betul lagi. Hmm. Oh, jadi pada saat penilaian aset 31 Desember itu seharusnya nilainya 3 37. dikurang 2 tahun 8. Ya kan Udah satu 40. tahunnya satu itu kan 40 juta Seharusnya kan. 40 ya, Pak ya. Ya betul. Seharusnya 40. Jadi pada saat ternyata nilai nilai kondisi pasarnya pada saat itu jadi 32 juta ya. Iya. Penurunan 8 juta. Ya penurunan 8 juta itu kan dari setelah kita Ya dianggap setelah harusnya 40 kan di posisi 40 35 harus betul. 40. Ternyata penilaian pasarnya 32 juta. Ada 32 juta. ada Jadi di penurunan situ nilai ada sebesar penurunan nilai 8 juta. 8 juta. Nah, 2020. Oh, nah, biaya depresiasinya jadi 4 juta ya, Pak? iya betul kan 4 juta. Seharusnya 4 juta itu kan dari kita lihat bahwa depresiasinya dari tahun itu hanya 2 tahun gitu kan. kan seharusnya kalau dilihat dari nilai mesin dengan ekonomis 10 tahun kan harusnya 5 juta deh, nggak? Dibagi 10 per tahunnya. Hmm. Makanya jadinya 40 itu kan. Ya nilai mesin itu kan dicatat ya, nilai kos mesin 40 ya Pak. Mesinnya. Nah ini yang 5 juta, yang di bawah itu depresiasi 5 juta itu Pak. 40. Kenapa? Di bawah itu ada lagi jika tahun tahun 2020 tidak ditentukan penurunan nilai, maka Hmm. nilai yang tercatat 40 dikurangi depresiasi, makanya nilai tercatatnya seharusnya di 31 Desember 35 juta. Ya. Hmm. Depresiasi yang di atas yang 4 juta itu hitungannya dari mana, Pak? Dari 4. Depresiasi yang 4 juta itu kan dari di sini kan kita lihat bahwa mesin itu kan dibeli 50 juta ya Pak. Mm-mm. Mesin dibeli 50 juta. Mm-mm. 50 juta 10 tahun kan berarti satu tahunnya 1 juta. Berarti 5 5 juta. juta ya. Iya. 5 juta. Tapi dilihat dari sini bahwa terjadi berdasarkan kerugian penurunan nilai itu kita ambil Pak. Jadi dia dianggap Bukan dari nilai depresiasi gitu, bukan dari nilai depresiasi kalau dalam menghitung penurunan nilai gitu. Gitu. 4 juta. Iya, makanya. Jadi kerugian di PT di sini berdasarkan kerugian penurunan nilai itu kan 8 juta Pak. 2 tahun ya. Dianggap itu 2 tahun jadi 8 juta. Berarti setahun 4 juta kan? Ya Pak. Mm-mm. Iya, Nah, Pak. dari 2020 itu. Nah, di 2021, nah kalau menurut yang depresiasi yang sebenarnya kan tuh 5 juta ya Pak. Ya, Iya, 10 iya. tahun ya. Hmm. Di tahun 2020 ke 2021 ya. Iya. Jadi 35. Jadi kalau untuk melihat bagaimana jumlah yang dapat dipulihkannya itu adalah ya 35 dikurang 28 jadi 7 juta gitu. Itu yang masuk sebagai aset.
Jadi nilainya yang dicatat di akhir itu bukan 32 tapi 37. Eh, Yang dicatat di sorry. akhirnya di 37. Jadi 37 Hmm, dari nilai yang 40 tadi. Di 32 ya, berarti ada kenaikan. Baru nggak bingung juga sih, Pak. Nanti Sebelum Bapak direnungin lagi, Pak. Iya, iya. Karena di sini kan 31 memiliki pembeliannya tahun kapan, Pak? Pembeliannya dianggap ini di tahun 2020 ya. 2020 itu di sini kan disebutkan gini. Tanggal 31 Nah, memiliki mesin dengan nilai catatan 40 juta. pembeliannya itu tidak persisnya tidak disebutkan ya pembeliannya tahun berapa ya. Ya, Tapi yang jelas makanya dia pembeliannya tidak dimention ya. iya nggak makanya ini kan dicatat di akhir tahun 2020 nilainya tercatat 40 juta, Pak. Betul. Mesin tersebut dibeli dengan harga 50 50 juta juta dengan nilai memilikinya ekonomi almost. 10 tahun. Berarti Makanya kan berarti 5 dia juta. Dan betul. telah disusutkan selama 2 tahun. Makanya saya lihat kalau telah disusutkan 2 tahun, artinya mesin ini dibeli 2018, makanya Betul. di Betul. 31 Desember tercatat 40 juta. Ya, betul. Cuman Ya kalau di appraise nilai itu ternyata hanya 30 juta, tiga tiga puluh puluh dua dua juta. juta betul. Makanya penurunan yang diakui tanggal itu 20 juta. 20 ya, Pak. Yang diakui penurunannya yang diakui penurunannya itu kan 28. 28 itu kan. Jadi nilai Jadi ya dikurangin apa? Penurunannya 8 juta. iya. Susut 8 juta, 28 penilaian 32 juta. Biaya depresiasi. Nah, yang saya agak bingung biaya depresiasi 4 juta ini. Dasarnya dari mana? Dasar depresiasi depresiasi 4 juta ini tuh Dari itu 40. Apakah dari dari 40? 40, dari 40. Berarti yang Jadi harus dari ini Pak, dari nilai kerugian yang eh, pada saat itu kerugian bangunan ini 8 juta gitu. Dari 8 juta itu dianggap yang bisa dianggap sebagai depresiasi untuk 2 tahun gitu. karena di 2021 depresiasinya 5 juta lagi, Pak. Depresiasi yang 5 juta itu yang benar-benar real Ya, di depresiasi di gitu Pak. Real 2021 depresiasi Pak. nilai tercatat Real ya, real. Jadi ya. dibedain Pak antara real Hmm. dengan penilaian dan dengan appraisal gitu ya. Gimana Pak Rizky? Fikri? Duh, Nanti sudah nanti itu nanti tadi soalnya coba dicek soalnya lagi kan ya. saya kirimin Pak. Nanti kalau Ya, Bapak ya. ini WA saya Pak nanti Baik, Kak. nanti saya minta Masih nanti aja. boleh Bapak minta ke Ibu Mbak Dinda untuk Ya. mungkin nomor saya bisa kalau Siap, lebih diskusi lebih lanjut saya Hmm. open. Baik. siap Bapak. Baik, Oke. terima kasih, Pak. Ya, Ya, ya. lanjut nomor 3 nih kita lihat. Baik Pak. Lanjut nomor 3 saya bisa nanti lebih diskusi lebih lanjut saya bisa jelasin lagi. Nah, kita lihat soal nomor 3 nih contohnya PT Maju Jaya menjual peralatan yang dimilikinya kepada PT Abadi sebesar 100 juta ya Pak. Nilai perolehan peralatan tersebut adalah 300 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 125 juta. Jadi dari 300 juta itu udah ada 105 juta. Jadi tahun di sini ada nyata 100 juta Ya. finalnya, terus juga 175 dan juga rugi penjualan aset 25 ya Pak ya. Ya. Oke, jelas ini ya. Ya. Ya pada peralatan 300 ya. Ya, ya, Pak. Ini rugi penilaian nilai aset tak berwujud. Ya. Sekarang nomor selanjutnya next turun. PT XLM memiliki aset tak berwujud berupa paten ya Pak ya. Hmm. Nah, tapi yang Bapak bilang kemarin uang muka, kalau misalnya apa ya? Uang Iya, muka kalau ya? kemarin saya uang muka, Pak. Uang Uang muka. saya lihat nggak ada itu. Saya baca lagi di Iya, itu.
nggak ada itu Pak, memang benar nggak ada uang Wah, muka di Perpres iya, itu. makanya kita juga lagi mau ngajuin tuntutan juga, Pak. Ya, saya baca lagi dengan teliti itu satu-satu, saya per paragraf nggak ada itu uang mukanya. Dan besar lagi yang dihapuskan gitu. Nah, sini kita lihat di sini nomor 5 ini ada terjadi penurunan nilai unit penghasil kas UPK masuk goodwill. Hmm. PT SGS baru mengakuisisi PT KLM pada tahun 2021 sebesar 250 juta. Nilai wajar aset neto KLM pada tanggal tersebut 150 juta. Nah, kita pembahasannya Goodwill ini, di harga akuisisi 250, nilai wajar neto 150, berarti ada goodwill goodwill, ya Pak ya. 100 Hmm. juta. Oke. Nah, goodwill tersebut dialokasikan ke unit penghasilan kas atau PK pada akhir tahun 2021. Nilai tercatat aset lain dan goodwill pada UPK ini Pak, ini soal 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 TPSAK nih. Ya, ya, ya. Ya, ini jadi nilai tercatat goodwill pada UPK X ini masing-masing ada 183 juta dan 100 juta. Entitas menemukan adanya indikasi penurunan nilai dan menghitung jumlah terpulihkan dari UPK adalah 136 juta. Oleh karenanya UPK mengakui adanya kerugian penurunan nilai sebesar yaitu 183 juta ditambah 100 juta dikurangi 136 juta jadi 147 juta Hmm. 300 ribu ya Pak. Ya. Sesuai dengan PSAK 236, kerugian penilaian UPK dialokasikan dengan urutan pertama ke goodwill. Jadi bagaimana kita melakukan itu urutannya ke goodwill dulu dan sebagainya. Ternyata goodwill diturunkan 100 juta dan sisanya sebesar 47 juta 300 yang dialokasikan ke aset lain secara Hmm. prorata. Nilai tercatat aset lain dan goodwill setelah alokasi masing-masing penurunan nilai tersebut adalah 136 juta. Gimana nih Pak? Pak, silakan Pak, disimak, Belum, diperhatikan. belum paham, Pak. Bentar, kok balik lagi ke 136 juta ini gimana nih? Sementara kan yang dialokasikan itu 100 sudah otomatis goodwill dianggap eh, Jadi kan gini hapus Pak, kerugian ya. di, 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 di soal ini Mm-mm. ditemukan diindikasikan penurunan nilai jumlahnya itu 136 juta gitu ya. Aset Di totalnya. nilai asetnya itu 136 Mm-mm. juta ya. Mm-mm. Berdasarkan UPK unit Mm-mm. unit pengendalian kas Pak. Jadi ada tersendiri ya, Mm-mm. ya. Ada 136 juta. Sementara unit nilai aset tercatat pada goodwill masing-masing adalah seratus delapan puluh 63. tiga juta 300 dan 100 juta gitu Pak. Ada dua Mm-mm. ya, ada dua Ya. ya. Nah, oke. UPK mengakui adanya kerugian penurunan nilai sebesar apa yang diakui oleh si UPK UPK ini unit penghasilan kas 183 juta ditambah 100 juta kita kan ada dua ya Pak ya, Mm-mm. dikurangi sama dengan indikasi yang penurunan nilainya 136 juta. Jadi nilai nilai yang sebenarnya adalah 140 juta 300 47 juta gitu. 300. Ya. Nah, gitu Pak. Dari Mm. 147 juta 300 itu dialokasikan dicatat ke goodwill 100 juta dan 41 juta 300 dialokasikan secara prorata gitu Pak. Nah, nilai aset tercatat lain goodwill setelah sembilan nilai masing-masing 136 juta gitu. Gimana Mungkin Bapak? mungkin nanti Pak Rizky Mm. kalau di itu kan nanti setelah di share soalnya Mm. share ininya mungkin kalau ini saya open Pak. Nanti teman-teman yang lain silakan kalau mendapatkan nomor saya bisa kita diskusi lebih lanjut. Baik, baik. Mungkin di saat apa session ini mungkin belum ada terpikir untuk bertanya atau apa. Mm. Nah, mungkin bisa setelah didalami lagi kurang mengerti saya bisa nanti bikin grup juga nggak apa-apa nanti Mbak ya gitu. Siap Grup Bapak. dibikin grup itu juga nggak apa-apa. Baik Jadi saya Bapak. open saya bisa buat kita nanti diskusi. Mungkin PSK PSK yang lain juga kalau memang bisa saya jawab, saya dijawab.
Mungkin bukan hanya materi yang saya sudah sampaikan, mungkin PSAK kayak tadi, PSAK aset gitu ya, aset tetap segala macam. Tuh Pak Dani tuh nanti dikasih ya, ya Mbak. Hmm. Nah ini sekarang kita lihat lagi soal, nah ini soalnya cukup jelimet nih Pak, penurunan nilai ini ya. Ini melanjutkan contoh di atas, jika pada tahun berikutnya, tahun 2022, situasi perekonomian dan bisnis membaik dan menjadi indikasi rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya, mungkin tidak ada lagi bagaimana pelakukan akuntansinya. Jadi manajemen melakukan perhitungan estimasi jumlah terpulihkan adalah sebesar 191 juta. Jadi eh, estimasinya 190 juta, nilai tercatat aset pada akhir tahun 2022. Setelah memperhitungkan depresiasi dan jumlah depresiasi dan sebelum pembalikan rugi penilaian adalah 111 juta 300 ribu. Berarti terdapat selisih sebesar 990 juta dikurangi 111 juta 300 ribu. Jadi ada 79 juta 300 ribu. Nah, selisih ini belum tentu dapat diakui seluruhnya sebagai pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi nilai penurunannya dialokasikan ke goodwill tidak dapat dipulihkan. Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset lain tidak dapat melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui untuk aset tersebut jika rugi penurunan nilai tidak diakui di periode sebelumnya. Jadi apabila diasumsikan aset lain diperoleh 3 tahun, yang dengan harga perolehan adalah 200 juta dan estimasi umur manfaat adalah 12 tahun, maka nilai tercatatnya seharusnya adalah 150 juta. Dari mana? Dari 200 juta dikurangi 3 per 12 dibagi 200, dibagi 3 per 12 kali 200 juta. Jadi pembalikan rugi penurunan nilainya maksimal adalah 150 juta dikurangi 111 juta 300 ribu sebesar 38 juta 700 ribu aja. Nah, gimana? Bisa dibaca dulu deh. Pelan-pelan Pak baca. Ya, pelan-pelan ini soalnya jelimet. Selisih seharusnya 79.700. Hmm. Jadi ditambah 38 juta atau dikurangin 38 juta ya Pak? Yang 79 tadi. 79 tadi kan adalah bagaimana yang kita sebenarnya estimasinya kan 191 juta ya Pak. Mm-mm. Ya, nilai Ya. tercatatnya itu kan 111 juta ya kan. Nah, Maka berarti memang terjadi selisihnya selisih ini 79. 29 juta ya, Iya. 29,7 juta ya. Mm. Nah, terus nanti kita lihat lagi di sini sebenarnya setelah 3 tahun proyeknya kan sebenarnya harga perolehannya 200 juta ya. Nah, Mm. estimasi umur manfaatnya adalah 12 tahun, kita ada beli lagi kan 12 tahun, maka nilai tercatatnya seharusnya adalah 150 juta. Dari mana? Dari 200 juta dikurangi 12 kali 200 juta. Ya. Jadi pembalikan rugi penurunan nilainya maksimal adalah 38 juta 25%. aja. 25%, ya. 150 juta. Hmm. Kembalikan penurunan maksimal 38.700. Hmm. Jadi bukannya 79 juta 700 tapi 38 juta 700. Berarti jadinya 191 dikurangi 38.700 nilai buku pada saat itu, ya. Betul. Hmm. Gimana teman-teman sahabat profesional?
38.300.000. Boleh Kak Agustina, apa yang ada yang ingin disampaikan? Jurnalnya gimana, Pak? Hmm, Untuk apa? pencatatan jurnalnya gimana, Pak? Ini kan Jur- pengakuan di sini kan kalau di sini pengakuan nilai bukunya jadi 111.300 ya, Pak ya. Ya betul. 11.300. Sementara nah 38.700 ini untuk apanya nih? Pemulihan. Pemulihannya Nah, itu jadi 100 113 191-nya dikurang 38.700 maksimal ya berarti ya. betul. Nilai buku harusnya ya. Ya betul. Berarti 191.38 masih 150-an sekian ya, Pak ya. Ya, Oke, oke, oke. Harus tinggal cara jurnalnya nih Pak. Postingannya kayak gimana gitu. 91 kurang nggak bisa. Bisa, bisa, 152.300 berarti ya. Yang harusnya tercatat ya Pak ya. ya, Di dalam aset ya. Itu belum depresiasi lagi Pak ya. belum. Belum ya. Berarti ya aset yang tercatat per 31 Desember 22. Setelah pembalikan, ya setelah Hmm, itu ya pengenalan nilai. hmm. Baru setelah itu didepresiasi Pak. Baru itu nanti depresiasi untuk Depresiasi ya. mendapatkan nilai setelah adanya penurunan nilai ya. Gitu. Memang agak complicated Pak PSAK Hmm. 236 ini. Ya, Ya ya. kalau menurut saya sih memang yang nomor satu kuasa itu dulu Pak, evaluasi ya Hmm. tetap itu. Dari Ya, situ baru nanti akan lebih mudah ya. ya. Tadinya saya akan menyampaikan aset tetap itu, saya lihat terlalu banyak ya materinya, mungkin Hmm. bisa 3 jam 4 jam. Maka saya pikir ambil ini dulu gitu. Ya, ya. Tadinya saya mau ambil tentang aset tetap itu dulu, tapi saya lihat di situ terlalu banyak sekali dia punya ininya ya, item partnernya ya, Hmm. dan kompleks. Memang dasar-dasar dari kita bisa merevaluasi itu ya, Hmm. dasar kita mendapatkan nilai penurunan nilai itu ya kita harus kuasai dulu ya konsep dari PSAK aset tetap itu ya Pak. Memang agak sulit kalau kita tidak menguasai PSAK aset tetap untuk karena nanti di aset tetap itu kan ada Hmm. revaluasi ya Pak ya. 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 Nah, di situ akan kita lebih mengetahui bagaimana cara merevaluasi kalau aset kita eh, di- diperbaiki dan itu nanti akan di mana nilainya pada saat dijual gitu ya. Evaluasi ya. Hmm. Memang harus 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 itu dulu sih. Sebaiknya memang bisa nanti mungkin ada session itu juga lebih mendalami bagaimana aset tetap. Karena memang kalau yang saya lihat baik dari ujian CA maupun CPS itu banyak aset tetap itu komponen paling banyak soalnya Pak. Hmm. Iya Pak, iya Pak. Apalagi kita tahu kan umumnya perusahaan itu ya nilai aset tetap itu apalagi manufacture ya Pak. Itu kan boleh dibilang 40-50% itu asetnya ada di aset tetap. Iya, Hmm. Juga mesin segala iya macam. juga kalau perusahaan kayak eh, 3PL ya, ya logistik itu kan, Hmm. kendaraan itu aset tetap Sekarang. juga kan. Memang aset tetap itu sangat-sangat ini sekali. Kalau kayak piutang, kas, mungkin nggak terlalu ini ya kompleks ya. Tapi kalau aset tetap memang cukup kompleks ya.
Jadi bukan hanya sekedar depresiasi itu aja ya. Iya. Bagaimana revaluasi dibangun, terus bagaimana ada penambahan pada saat kita aset tetap putar gitu kan Pak, apalagi properti ya. Menarik gitu. Ya kayak kendaraan aja begitu dia turun mesin harusnya ada revaluasi gitu. Betul. Agak agak jelimet juga berarti. Jelimet, jelimet nanti Bapak baca dulu. Kalau Bapak Hmm. nanti ini nanti bisa WA saya Pak ya. Baik, baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Kembali ke slide dulu, slide kita lihat Baik, lagi, siap. slide lagi Mbak. Masih cukup banyak waktu. Satu-satu lihat. Karena memang perusahaan konsep ini Pak ya. Karena ini konsep di PSAK ini memang kebanyakan lebih ke konsep, Ya, konseptual, konseptual Pak. Jadi memang PSAK ini memang par itu konsep. Balik Mbak ke PPT Mbak. menghilang. Mbak Dinda. Mbak Dinda, Ya, Pak. ke PPT Mbak Dinda. Siap, siap. Mungkin yang lain ada masukan atau diskusi bagaimana, ada pertanyaan kah? Mbak, slide 56 tadi Mbak. Terus lanjut. Terus lanjut. Lanjut Mbak. Nah ini Mbak, ini yang paling penting harus diperhatikan ini Pak, dalam kita mengidentifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Baik, Jadi baik, baik. informasi dari eksternal dan eksternal ini. Nah ini misalnya ada perubahan nilai pasar. Jadinya dibubar. Izin, izin, Pak. Di sini kan kita lihat kan tangible dan intangible aset ya, Pak ya. Ya betul. Eh, seperti yang kasus saya kemarin itu kan Hmm. eh, posisinya kan memang di bagian aset gitu. Eh, Uang muka. uang muka itu kan posisi di bagian aset. Apakah saya juga agak bingung nih kok dia bisa melakukan impairment terhadap uang muka tadi gitu sementara kontraknya juga belum selesai gitu loh. Tapi dilakukan penghapusan, penghapusan malahan gitu. Nah, Yang kalau mungkin kalau yang saya tahu dan berdasarkan yang saya best practice, memang dalam uang muka itu tidak nggak pernah ada, nggak boleh sama sekali untuk dilakukan impairment. ada aturannya nggak Pak? Kalau boleh saya dapat Pak, Nanti saya coba hmm, ya. Ada, saya pernah dapat tuh. Nanti saya biar coba saya cari. untuk Ya. pembelaan saya bisa lakukan Betul gitu. betul betul. Nanti coba akan saya ini share di Hmm, mana itunya di saya bukan hanya nanti dicari PSAK-nya, nanti lebih ke hmm. ICAK-nya juga segala macam saya akan coba. Iya, Ya, Pak. kalau ada Pak, boleh Pak. Insya Allah Pak, nanti saya akan bantu Pak Fikri. Baik, baik. Terima Untuk kasih uang Pak. muka ya Pak, uang muka Iya ya. Pak, uang muka. Jadi gini, kasusnya gini Pak. Gimana kasusnya Pak? Kasusnya gini, ada perjanjian jual beli antara perusahaan A dan B. Hmm. Itu berkontrak selama 6 tahun Pak. Jadi dikasih Oh. uang muka ini yang akan secara bertahap dihapuskan secara 6 tahun gitu. Nah, dalam prosesnya di Hmm. tahun 2019 sudah mulai barang sudah mulai dikirimkan. Hmm. Jadi penghapusan secara bertahap Pak. Nah, tiba-tiba di tahun Ini, 2000, ya Pak, ini bukan project ya Pak ya, bukan kontrak, project trading ya Pak ya. trading Pak. Dia jual Oh, beli, trading kan ya. Oke. ya jual belinya, Gas, kemudian gas. gas, oke. Tahun 2020 tiba-tiba di impairment tuh dari nilai, jadi sudah berjalan dari 2019 sampai 2020 sudah berkurang sekitar 800 ribuan US lah. Nah, Tiba-tiba di akhir tahun 2020 itu di 31 Desember itu saldonya tinggal 5 juta sekian, terhapuskan 9 juta Pak. ya. Gitu. Terhapus Oh. 9 juta, kemudian di tahun 2021 habis sudah nol sudah. Tapi tapi aliran gasnya sudah dihentikan gitu loh. Sudah berhenti Di, juga. di, Makanya di kita ma- agak hmm. agak bingung juga kebijakan Bap- manajemen yang barunya gitu. Bapak statusnya di mana, di perusahaan yang eh, Eh kita di perusahaan saya yang memberikan ke gas, ataukah Bapak sebagai ininya? Gimana, jadi gini, gimana? saya sebagai konsultan hukumnya, Pak. Oh, konsultan hukumnya. Ya, Oke. di posisi konsultan hukum tadi kita melihat bahwa akhirnya si direksi yang penandatangan kontrak yang disalahkan gitu loh.
Padahal Hmm. yang menghapusnya adalah direksi penggantinya. Oh, yang sesudahnya ya. Harusnya kan yang bertanggung jawab yang ini, apa alasannya dihapuskan, kan kejarnya ke Yang situ. awal gitu ya, Iya, betul. enggak, yang berikutnya dong Pak, yang I- menghapuskan dong harusnya. Yang menghapuskan betul. Iya, Hmm. menghapuskan ini kan yang pengganti nih, direktur direktur penggantinya. Tapi di Ya, mereka ya. nggak dipertanyakan ya, justru pertanyakan yang disalahkan yang pertama. Oh gitu. Ini udah jadi kasus hukum soalnya Pak. Oh gitu ya. Nah, Ya. makanya saya mau cek kalau memang itu bisa bahwa memang itu ada kesalahan dalam pencatatan mereka, berarti kan kita bisa kejar ke yang bertanggung jawab, yang pengganti, si direktur penggantinya, bukan yang direktur awalnya gitu. Hmm. Gitu Pak. Terus data yang Bapak udah itu lihat data dari historis laporan keuangannya Bapak udah lihat. Udah Pak, saya justru malah Ya, karena itu yang saya pertanyakan, cuman dari pihak aparat hukumnya mengabaikan itu gitu. Tetap dari disalahkan yang legalnya pertama. dia Ya, gitu ya. ah, Dari ah, legal. Oh, gitu Pak. oke Pak. Nanti coba cari tahu ya Pak ya. Siap Pak. Terus terang aja saya dari baru dengar sih yang namanya uang muka di permen. Makanya saya juga bingung ada. Makanya saya bilang kontranya kemana gitu. Penghapusannya caranya gimana, itu yang lagi kita. Karena dari pihak bagian keuangan ini sekarang kita tanya, ngelak juga. Saldonya jadi nol gitu. Nol Pak. Dalam 2 tahun dinolkan. Nilai Iya, 14 juta sekian. gila itu benar. Lumayan. Ratus. Mungkin mungkin teman-teman yang lain ada pandangan tuh sahabat profesional yang dari orang mungkin dari konsultan pajak, konsultan KP atau apa. Kalau saya terus terang aja masih masih abu-abu ya. Boleh, maksudnya boleh atau tidak melakukan itu gitu. Kalau itu nggak boleh, artinya kan kita bisa menuntut pihak yang menghapus gitu. Betul betul. Gitu Pak. Ya, mungkin kalau saya pribadi jujur Pak, saya belum belum terlalu mendalami itu tuh, Pak ya. Nanti saya coba cari tahu di mana dasar hukumnya sampai sejauh mana gitu Pak ya. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Insya Allah Pak, sama-sama Pak. Oke, next lanjut. Nah, ini di sini kita lihat ya bagaimana fair value-nya lebih rendah daripada nilai jual yang nilai cost-nya daripada yang dijual. Nah, ini jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkendak bebas tanpa tekanan dikurangi biaya pelepasan aset. Kalau kita lihat di sebelahnya, kalau kita lihat berdasarkan value in use atau nilai pakai, ada nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Nah, ini lebih lebih dalamnya, penjelasan lebih luasnya ini. Jadi nilai wajah dikurangi biaya pelepasan atau biaya pelepasan aset selain biaya yang telah diakui. Nanti kan ini di SAR ya Pak ya. Semua dari kemarin sama hari ini. Nanti mungkin Bapak-bapak sahabat profesional mungkin bisa mendalami lagi, melihat lagi kalau memang saya membuka untuk bisa dan kalau memang ini jawab gitu Pak. Next. Nah, ini memang memang di PSAK ini kita terus terang Pak, ini memang harus kita betul-betul pahami dari kata per kata berdasarkan apa maknanya gitu Pak ya. Gimana teman-teman, sahabat profesional? Masih ada setengah jam lagi ya, Ya 25 benar menit. Bapak. 25 menit. Bisa ditanyakan maupun didiskusikan, sobat profesional. Pak Fikri konsultan hukum apa Pak? Pak, konsultan hukum ini aja Pak untuk kasus, untuk pidana Pak. Oh pidana. Ya. Bukan perdata Bapak malah justru ya. Bukan Kenapa? bisnis. Bukan bukan ini kan bukannya kasus perdata ya Pak? Bukan. Ya saya juga
ada ini Pak, ada Hmm. wira swasta usaha lain Pak. Oh gitu. Tadinya saya ngambil ini kan untuk karena saya penasaran aja dengan PSAK ini dulu. Oh gitu. Zaman saya sekolah dulu kan masih belum ada aturan-aturan ini, makanya saya penasaran mau mau tahu gitu loh. Untuk Tapi perbaikan Pak, keuangan mohon Pak. maaf, Pak Fikri dulu backgroundnya ada Saya background dulu akuntansi akuntansi Pak. SE, Akuntansi Pak, ekonomi saya Pak. terus ngambil magister hukum gitu. Oh enggak, saya ngambil S1 hukum dulu Pak. Oh ambil S1 hukum. Magisternya saya sekarang lagi ambil yang manajemen aja Pak. Magister manajemen. M. Ya, MM. Oke, oke. Wah, menarik. Tuh. Yes. Oh, jadi S1-nya S1 akuntansi dulu ya. Iya Pak, Terus juga ambil S sarjana hukum. sarjana hukum Pak. Oh, Eh, hukumnya ngambil konsentrasinya Saya lebih perdata. cenderung ke pidana Pak, karena nggak Oh, banyak pidana. nekunin kasus-kasus pidana aja. Iya, iya. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu Pak Zero. Berarti punya law firm, Pak? Ada Pak, Ada ya? ada. Boleh lah, Pak. Nanti kalau ini saya butuh-butuh ini konsultasi Siap, hukum. siap Pak. Kita tukar nomor telepon Pak. Iya, boleh, boleh, boleh. Silakan, Pak. Yang lain. Ini tadi belum share ya filenya yang Mbak Dina ya. Yang mana Bapak? Yang Yang ini kemarin udah Pak, apa ya? udah dua-duanya Yang udah. kemarin udah. Sudah juga, Oh, sudah, udah Sudah ya. Bapak. udah. Jadi mungkin bisa dilihat lagi, dibaca lagi. Jadi mungkin hari ini belum saat ini belum terlalu ini setelah mendalami mungkin ada timbul pertanyaan silakan aja. Untuk sobat profesional, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ya, maupun didiskusikan. Mungkin bisa disebutkan slide-nya atau materi mana yang sekiranya belum dipahami. Kan udah diterima ya itunya ya. Iya Pak, sudah saya kirimkan. Nah, mungkin bisa dilihat-lihat lagi dari yang kemarin sekarang gitu. Pak Fikri, Pak, Pak, itu eh, kasus gasnya itu tahun berapa Pak dia mulai itunya Pak? Mulai awal kontraknya kontraknya 2017 Pak. 2017, terus Hmm. diputus setelah 2 tahun Di 2019. im- Dia mulai lakukan Perman, penghapusan mhm. impairment itu di 2020 pertama, senilai Oh, 9 juta US, di 2021 dihapuskan di nol kan Pak? oh jadi 3 tahun setelah itu ya Ya, dua, dua, 3 tahun ya 3 tahun ya, ya. 3 tahun Pak. Oke, nanti coba saya nanti saya coba teman-teman saya yang KP Hmm. atau gimana saya coba. Baik. Mana kalau memang tidak ada apa gimana ini saya Coba kembalikan ke lagi nih. audiens kembalikan ke audiens kepada sahabat profesional. Baik, apa masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Sobat Profesional semua? Oh, udah letih kali ini di sepanjang hari. Baik, saya mohon izin menanyakan kembali kepada Sobat Profesional jika ada yang ingin disampaikan, bisa melalui fitur chat maupun langsung menggunakan on mic. Jika sudah cukup pertanyaannya, sudah cukup terjawab, boleh minta tolong diberikan reaction-nya. Boleh dibantu diberikan reaction-nya.
Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, ini saya tutup ya Pak ya. Ya, 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 ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulmedia atas pemaparan materi yang sangat mendalam pada malam ini. Untuk sobat profesional yang masih memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan langsung kepada Bapak Zulmedia yang nomornya akan kami kirimkan di grup pelatihan. Sobat profesional bisa langsung menanyakan kepada beliau. Baik, tanpa kami ingin mengingatkan kepada sobat profesional dimohon untuk mengisi kuesioner pelatihan yang akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Pengisian kuesioner ini sangat penting untuk memberikan kami masukan agar Nuara dapat meningkatkan pelayanan kepada para sobat profesional ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Zulmedia dan kepada para sobat profesional atas antusiasme dan partisipasi aktifnya hingga sesi hari kedua ini selesai dilaksanakan. Saya Dinda Aulia selaku moderator hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita Terima semua. kasih Assalamualaikum semua, wabarakatuh. Pak Terima Terima Kasman. kasih kasih. Pak Zul. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu profesional dipersilakan untuk melanjutkan kembali kegiatannya. Terima kasih untuk malam ini.